Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, siang, ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya dengan Ibu Ita Herawati, yang kali ini saya akan mengajar kebidanan keluarga satu untuk kelas alih jenjang semester 1 di program studi S1 Kebidanan di Stikes Akti Nusantara. Ya, langsung saja ya, ibu-ibu, untuk saya sebenarnya untuk materi eh, kebidanan keluarga satu, materinya kan sudah saya kasih semua untuk yang sampai dengan UTS. Jadi sebenarnya ibu-ibu kita sistemnya hanya open absen aja sebenarnya ya, karena dalam pembelajaran perkuliahan itu ada via Zoom, ada via e-learning. Jadi sebenarnya eh, materi yang saya kasih itu kan sudah lengkap. Ibu-ibu sebenarnya bisa baca karena memang materinya masih dasar sekali. Jadi menurut saya untuk levelnya ibu-ibu yang sudah menyelesaikan program D3 kebidanan harusnya sudah bisa memahami dengan modul-modul yang sudah saya berikan. Jadi sebenarnya dari situ aja ibu-ibu sudah bisa belajar. Tapi sekarang saya akan menjelaskan untuk materi tentang konsep keluarga dan tentang institusi pelayanan home care ya. Baik, sebagai materi dasar untuk mata kuliah kebidanan keluarga satu. Oke, izin saya share-nya. Sekarang kita akan diskusi terlebih dahulu untuk eh, konsep keluarga ya, di mana ibu-ibu ketika kita mau memberikan pelayanan, maka kita harus tahu dulu siapa yang menjadi sasaran dalam sasaran dari penerima pelayanan kita. Nah, di S1 Kebidanan di APNU sendiri, kita punya keunggulan yang dimana keunggulannya adalah tentang memberikan pelayanan pada keluarga. Oleh karena itu, Kebidanan Keluarga satu ini merupakan eh, mata kuliah kekhususan bagi ibu-ibu semua yang harus ibu ambil selain mata kuliah wajib lainnya. Karena itu untuk mengawali mata kuliah kebidanan keluarga ini diawali dengan kebidanan keluarga satu yang sebelumnya saya jelaskan dulu tentang konsep keluarga. Jadi karena kita akan memberikan pelayanan pada keluarga, maka kita harus tahu apa itu keluarga terlebih dahulu. Sebenarnya yang saya yakin ibu-ibu juga mungkin sudah banyak yang paham, dan materi ini sebenarnya diulang-ulang-ulang lagi untuk di kebidanan ya gitu. Jadi mungkin ibu ada yang sudah lama lulus kebidanan, jadi ini saya refresh kembali untuk materi ini. Definisi sendiri di mana banyak keluarga, banyak ahli yang mengungkapkan bahwa keluarga ini adalah eh, sesuai dengan perkembangan sosial di masyarakat, dan ini adalah beberapa pengertian keluarga. Jadi kalau kita baca dari semua materi yang ada gitu ya, keluarga ini merupakan bagian terkecil dari eh, dari masyarakat ya, lingkup paling kecil di sebuah masyarakat. Nah, kalau di Indonesia tentunya keluarga ini harus yang kita sebut dengan keluarga itu yang umumnya adalah di mana sekelompok orang yang tinggal di dalam satu rumah dan harus memiliki ikatan hubungan darah ya, harus ada ikatan darahnya, kemudian ada ikatan pernikahan, begitu ya. Jadi itu baru kita sebut dengan keluarga, gitu ya, karena dia mungkin ada hubungan antar satu sama lain yang mendekatkan eh, orang per orang tersebut, sehingga maka kita sebut dengan keluarga, tuh ya. Dan yang paling penting di Indonesia, karena kita masih menganut ketimuran, maka harus disertai dengan ikatan perkawinan. Ya, jadi makanya nanti kalau ibu membahas
kuliah tentang asuhan kebidanan mulai dari remaja, pranikah, prakonsepsi, kemudian asuhan hamil, bersalin, nifas. Nah, ini semuanya harus berbicara tentang sebuah ikatan perkawinan, ya. Jadi pasti akan ada, kapan menikah, sah atau tidak gitu ya, karena memang itu yang menjadi, eee poin utama bahwa orang disebut keluarga kalau dia sudah ada ikatan pernikahan dan terdapat hubungan darah antar orang per orang tersebut, gitu ya. Nah, nantinya yang dia berkumpul di dalam satu tempat, yang juga dia memiliki ikatan perkawinan, atau karena dia kelahiran atau bisa juga, karena proses adopsi yang di mana di dalamnya ada tujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, serta meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosi, serta sosial dari setiap anggota keluarga. Ya, jadi dengan kata lain bahwa sebuah budaya akan muncul, atau sebuah kebiasaan akan muncul, atau sebuah kepercayaan akan muncul, itu berdasarkan dari adanya sebuah keluarga. Karena di dalam keluarga itulah budaya atau kepercayaan itu dikembangkan secara turun-temurun. Ya, jadi, kita ini nggak mungkin punya sebuah budaya kalau itu tidak diturunkan dari keluarga kita sendiri, gitu. Nah, sebagai contoh lain misalnya, setiap suku, misalnya saya sukunya Betawi, saya nggak akan pernah tahu dan tidak akan, memahami apa itu Betawi, saya tidak akan tahu bahwa saya ini berasal dari keluarga Betawi, menjalankan budaya Betawi kalau tidak diturunkan dari, orang tua saya, gitu ya. Nah, itulah kenapa bahwa di dalam sebuah keluarga itu ada sebuah budaya dan kebiasaan serta kepercayaan yang di di dipertahankan. Nah, kalau di luar negeri juga, mungkin agak berbeda dengan Indonesia ya, orang-orang timur. Kalau di luar negeri walaupun dia tidak ada ikatan pernikahan gitu ya, maka dia tuh bisa disebut dengan keluarga. Walaupun dia tidak menikah, dia bisa punya anak. Nah, even dia tidak menikah, maka dia tetap adalah sebuah keluarga. Sebenarnya di Indonesia juga seperti itu. Ibu yang melahirkan anak, yaitu keluarga, karena dia punya ikatan darah. Tapi antara si ibu dengan si bapaknya ini, maka kalau dia tidak ada pernikahan, kalau di timur, maka dia tidak bisa disebut dengan keluarga. Tapi kalau di barat, nah itu bisa saja disebut dengan keluarga, karena kepercayaannya adalah itu yang dianut sama mereka dan, orang-orang luar negeri juga, dan beberapa orang mengatakan bahwa agama itu juga merupakan turunan dari kepercayaan keluarga. Ada juga yang menyampaikan seperti itu. Jadi banyak, zaman sekarang banyak ya orang yang, mmm beragama tapi tidak menjalankan agama karena merasa bahwa ya cuma diturunkan aja gitu, tapi, nggak perlu untuk menjalankan atau tidak menjalankan itu kan tergantung pribadi. Nah, ini yang suka terjadi di dalam keluarga. Jadi, kembali lagi kepada konsep keluarga tersebut adalah bagaimana dia bisa mempertahankan sebuah budaya dan menjalankan sebuah kepercayaan itu jadi lebih, secara turun-temurun. Itulah kenapa, yang akhirnya nantinya sebuah budaya atau kepercayaan itu sendiri akan mempengaruhi proses, kesehatan itu sendiri. Jadi, kita nggak pernah bisa melepaskan pelayanan kesehatan dari budaya atau kepercayaan masyarakat, gitu ya. Karena memang, ya memang secara definisinya udah begitu, gitu. Jadi, di dalam sebuah keluarga itu kita nggak bisa melepaskan kepercayaan atau budaya yang nantinya akan berakibat baik atau berakibat buruk kepada kesehatan di dalam keluarga tersebut, gitu ya. Nah, ini merupakan tantangan bagi bidan dan itu juga salah satu tujuannya, kenapa kita harus bisa memberikan pelayanan di dalam keluarga, gitu ya. Karena keluarga itu kan lingkup yang terkecil. Jadi kalau di dalam sebuah keluarganya itu udah sehat, sudah tahu pelayanan kesehatan yang bagus seperti apa, budaya-budaya yang baik, itu seperti apa, maka dia dengan akan mudah mempertahankan kepercayaan dia yang baru ini, yang kepercayaan dia yang lebih baik gitu ya, perubahan pola pikir ya ke arah lebih baik itu lebih mudah mempengaruhi orang-orang
sekitarnya. Jadi dengan harapan kalau yang kecil-kecilnya aja sudah bagus, nanti akan jadi banyak gitu yang lebih bagus, sehingga satu masyarakatnya lebih bagus. Nah, ini adalah konsep edukasi yang paling tepat di masyarakat gitu ya, pada lingkup-lingkup terkecil dulu edukasinya. Nanti dan itu akan lebih cepat kena, karena kenapa? Lebih kepada komunikasinya dua arah. Sedangkan kalau Ibu lebih ke komunikasi massa ini kan, waduh banyak sekali faktor-faktor eee, eksternal yang mempengaruhinya. Tapi kalau misalnya di dalam keluarga kan mungkin hanya beberapa orang kita edukasinya, sehingga dia bisa lebih nyaman, lebih paham, lebih mudah untuk berinteraksi dan tanya jawab. Itulah kenapa, ini menjadi sebuah keunggulan kita, yang di mana dengan harapan bahwa dengan memberikan pelayanan kepada satu keluarga dan menyehatkan keluarga tersebut, maka akan menular kepada keluarga-keluarga yang lain dan akhirnya, jika setiap keluarga di dalam satu lingkup masyarakat tersebut sudah tahu dan paham, serta bisa menjalankan pelayanan kesehatan kebidanannya dengan baik, maka satu masyarakat itu semuanya akan menjadi baik pula. Oke, nah ini kembali lagi ke pengertian menurut Depkes, bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul di satu atap dan saling ketergantungan. Nah ini dia, pasti ibu akan tergantung sama bapak, bapak akan tergantung sama istrinya, apalagi anak-anak juga akan bergantung kepada orang tuanya gitu ya. Sedangkan orang tua mereka ya kalau orang tua yang memang dia punya tujuan baik ya, eee, maka mereka pasti butuh anak gitu ya, karena anak itu kan, dengan kata lain dia sebagai penghibur kita di dalam keluarga gitu ya, terkecuali adalah kondisi-kondisi keluarga yang, child free gitu ya, nah itu udah beda perspektif deh kalau kayak gitu. Kemudian keluarga adalah 2 orang atau lebih yang bergabung karena ikatan tertentu untuk berbagi pengalaman dan pendekatan serta mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga tersebut. Maaf saya lupa saya rename dulu. Ya kita bisa simpulkan dengan definisi keluarga tadi, di mana sebuah sebuah keluarga adalah memiliki beberapa karakteristik, yang di mana terdiri dari 2 orang atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah atau hubungan perkawinan atau karena kondisi adopsi. Jika seorang keluarga biasa hidup bersama atau terpisah, mereka tetap memperhatikan satu sama lain ya. Ya benar ya. Contohnya misalnya ibu-ibu yang mungkin anaknya sudah kuliah atau anaknya yang lagi kuliah sekolah di pondok gitu ya, tapi tetap ada tetap keep in touch, saling berhubungan antara satu sama lain. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing memiliki peran sosial dalam bentuk perannya sebagai suami, istri, anak, kakak atau adik, ibu atau ayah, dan memiliki tujuan yang di mana menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologi, sosial, dan anggotanya. Masuk pada tipe-tipe keluarga, yang pertama ada kalau di sini kita bisa bilang tipe keluarga itu ada yang keluarga tradisional, ada yang keluarga non-tradisional. Nah, yang tradisional ini yang biasa kita paham dan kita tahu. Pertama adalah nuklear famili atau keluarga inti, yang mungkin di dalamnya hanya terdiri dari, ayah, ibu, dan anak. Hanya, 3 komponen tersebut, ya, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Kemudian ada diet family, ini biasanya keluarga yang menganut, pendapat atau kepercayaan untuk child free ya, keluarga yang tidak mau punya anak gitu ya. Nah, karena ini nggak sevisi sama saya pribadi masih berpikiran, kenapa ya orang-orang bisa Eee, berpikir bahwa tanpa anak itu adalah hal yang baik buat mereka gitu ya. Padahal salah satu tujuan kita membangun keluarga adalah menciptakan keturunan yang baik gitu. Jadi, ya itu saya masih belum bisa
satu pemikiran sama orang-orang yang child free gitu ya. Padahal kalau punya anak itu uh, luar biasa banyak keuntungannya menurut saya gitu ya dibanding yang cuma berdua gitu ya. Karena saya merasakan bahwa saat ini anak saya udah pada besar gitu ya. Anak saya udah besar, eh, yang satu sudah mau kuliah, yang satu sudah SMA. Nah, mereka semua punya apa namanya dunianya masing-masing gitu ya. Jadi saya di rumah walaupun ada anak dua, jadi ya saya ngerasa kayak berdua aja sama suami dan itu pun sangat-sangat tidak apa ya sepi gitu ya bahasanya. Jadi lebih ke kangen dengan masa-masa lalu yang eh, diberisikin, diteriakin gitu ya, yang eh, apa eh, parenting yang ayo kamu harus begini, kamu harus begitu. Saya senang sekali gitu loh anak kecil. Makanya karena saya saat ini nggak punya anak kecil gitu ya, jadi ponakan-ponakan saya yang lebih sering saya kunjungin biar saya bisa main sama anak-anak mereka gitu. Jadi saya senang. Nah, seperti itu pandangan saya dalam konteks memiliki anak, pentingnya punya anak gitu ya. Tapi saya juga tidak menyalahkan pada konsep orang-orang yang punya kepercayaan child free gitu ya. Nah, itu adalah pilihan. Keluarga Usila. Nah, ini adalah keluarga yang di dalamnya sudah usia lanjut. Nah, mungkin nanti ibu-ibu kan udah biasa nih kalau pendataan di masyarakat gitu ya. Eh Isinya dalam satu rumah itu itunya hanya kakek nenek saja gitu ya. Kayak contoh di rumah ibu saya gitu ya. Di rumah ibu saya tuh isinya satu rumah itu cuman dia berdua, suami istri, cuma bapak sama ibu saya aja berduaan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan keluarga Usila ya gitu. Kemudian childless, keluarga tanpa anak karena terlambat menikah, atau yang bisa disebabkan karena mengejar karir atau pendidikan, atau yang mungkin lebih dari zaman sekarang adalah orang-orang yang mengalami infertil, gitu ya, yang sulit mungkin punya anak. Kemudian extended family atau keluarga besar, ya, yang dimana di dalam satu keluarga itu atau di dalam satu rumah yang tinggal tidak hanya bapak, ibu, dan anak, tapi mungkin ada yang dia ikutan keponakan, kemudian orang tuanya itu sendiri atau mertuanya gitu ya. Jadi di dalam satu rumah itu isinya selain dari ibu, bapak, dan anak. Kemudian ada lagi keluarga yang sifatnya single parents. Nah, single parents ini mungkin karena memang kondisinya yang membuat seseorang itu adalah single parents, baik itu isinya hanya ayah dan anak ataupun ibu dan anak. Kemudian commuter family yaitu kedua orang tua bekerja di luar kota yang bisa berkumpul hanya pada hari Minggu atau hari libur saja. Nah, ini yang orang-orang kalau bilang LDR-an gitu ya. Kemudian multi generation family, beberapa generasi atau kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah. Eh, Kemudian kain network family, beberapa keluarga yang tinggal bersama atau saling berdekatan dan menggunakan barang-barang pelayanan seperti dapur, sumur yang sama. Nah, ini biasanya eh saya boleh bilang gitu ya, mayoritas nih orang-orang Betawi gitu ya yang masih di desa banget gitu yang dimana rumahnya banyak tapi dapurnya satu gitu ya. Jadi bergantian atau bersamaan penggunaannya. Blended family, keluarga yang dibentuk dari janda atau duda sebelumnya terus dia nikah lagi gitu ya. Jadi mungkin si bapak menikah sama si ibu di mana masing-masing membawa anaknya atau salah satunya membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Nah, itu disebut dengan blended family. Single adult living alone yaitu yang dimana mungkin dia tidak tidak eh, dia pernah nikah tapi dia tidak punya anak, mungkin dia bercerai atau suami atau salah satu pasangannya meninggal jadi dia hidup sebatang kara. Kemudian yang disebut dengan keluarga non-tradisional adalah yang pertama adalah unmarried teenager mother, keluarga yang terdiri dari satu orang dewasa, terutama ibu dan anak dari hubungan tanpa nikah. Nah, ini banyak di luar negeri ya, Bu ya. Sepertinya saya lihat di sosial media itu
banyak eh, konten yang dia 16 tahun sudah punya anak gitu ya, 14 tahun sudah punya anak. Di luar negeri itu banyak gitu ya. Dan saat ini mungkin dia umur 24 tahun, anaknya udah 2, tapi sampai sekarang dia tidak menikah gitu. Jadi ada yang seperti itu gitu. Itu yang disebut dengan unmarried teenager mother. Jadi ibunya masih remaja tapi dia sudah punya anak. Tapi tidak menikah. Step parent family, keluarga dengan orang tua tiri, kemudian commune family atau lebih dari satu keluarga tanpa pertalian darah yang hidup dalam satu rumah. Dan non-marital heterosexual cohabiting family, ya, keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa nikah. Uh, ya, uh, apa ya yang disebut zaman sekarang tuh, intinya dia ya apa, ya pacaran tapi dia tinggal satu rumah gitu, tapi nggak akur, dia cari pacar baru gitu, atau yang tinggalnya bareng-bareng gitu ya. Cohabiting couple, orang yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan karena alasan tertentu. Nah, ini mohon maaf biasanya di daerah barat ya, luar negeri gitu. Biasanya ya mereka punya anak, mereka tidak menikah, tapi mereka punya anak, tapi mereka tinggal bersama. Nah, ini banyak gitu ya di luar negeri, umumnya di luar negeri, di barat. Kenapa? Karena kalau orang-orang barat yang Amerika, Eropa gitu ya berpikir bahwa pernikahan itu adalah satu ikatan yang sakral. Jadi mereka biasanya berpikir bahwa pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Dan pernikahan juga harus punya komitmen yang kuat. Dan kalau di luar negeri itu juga, kalau dia sudah menikah, maka diikat oleh hukum, dan kalau bercerai, maka resiko hukumnya itu besar, karena dia harus memberikan tunjangan gitu ya, tunjangan anak, tunjangan suami gitu. Kalau di luar negeri itu eh, yang begini itu lebih lebih saklek ya Bu. Kalau di Indonesia kan eh, apa ya, bisa dipermainkan gitu ya. Tapi kalau di luar negeri hukumnya itu benar-benar main gitu. Jadi kalau misalnya dia punya anak, maka dia wajib memberikan tunjangan sebesar sekian. Nah, biasanya kayak gini-gini yang tidak eh, banyak orang yang belum siap untuk menjalani itu gitu. Sedangkan kalau mereka hidup tanpa menikah dengan hanya komitmen, kalau mereka pergi kan tidak ada yang dirugikan, menurut mereka seperti itu. Padahal eh, kalau ke orang-orang seperti kita, terutama di timur ya, di Indonesia, ini udah pasti yang sangat dirugikan adalah yang perempuan. Group marriage family, beberapa orang dewasa yang merasa telah selesai menikah berbagi satu termasuk seks dan membesarkan anak. Group network family, beberapa keluarga inti yang dibatasi oleh norma dan aturan hidup berdekatan, saling menggunakan barang yang sama, serta bertanggung jawab dalam membesarkan anak. Foster family, ini adalah keluarga yang mungkin anak-anaknya hasil adopsi semua. Homeless family, famili yang terbentuk tanpa perlindungan dan yang permanen karena keadaan ekonomi atau problem kesehatan mentalnya. Geng, keluarga yang destruktif dari orang-orang muda yang mencari kekuatan emosional, berkembang dalam kekerasan dan kriminal. Nah, ini umumnya di luar negeri ya. Baik, itu adalah tipe-tipe keluarga. Nah, sekarang kita memasuki pada fungsi dari keluarga itu sendiri. Yang pertama ada fungsi afektif, saling mengasuh, cinta kasih, hangat, saling menerima. Ini yang kita bilang eh, asah, asih, dan asuh gitu ya Bu ya. Ada edukasi di dalamnya, ada saling merawat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi sosialisasi, bahwa keluarga itu fungsinya adalah untuk tempat bersosialisasi. Jadi tidak ada lagi orang yang menyendiri sendiri gitu ya, sedangkan dia bisa bertemu dengan banyak orang, keluarganya, dengan berinteraksi dan bersosialisasi. Kemudian ada fungsi reproduksi gitu ya, yang tadi saya bilang bahwa eh, di keluarga itu adalah salah satunya untuk menghasilkan keturunan yang baik. Fungsi ekonomi, tentunya di dalam keluarga ada cara-cara untuk bertahan hidup ya, dengan cara mencari eh, apa namanya, mencari eh,
mencari pendapatan untuk menghidupi keluarga tersebut. Kemudian fungsi perawatan kesehatan. Nah, udah pasti di sini. Ini adalah peran kita yang masuk pada fungsi ini salah satunya ya, di mana setiap orang di dalam keluarga tersebut harus mampu menjaga kesehatan dari anggota keluarga masing-masing. Nah, bagaimana caranya dia bisa menjaga kesehatan anggota keluarga masing-masing? Tentunya di sini ada peran bidan, perawat, ataupun dokter, atau tenaga medis, ataupun tenaga kesehatan yang harus bisa membantu mereka mengenali tanda dan gejala atau permasalahan dalam kesehatan. Nah, ini ada tugas dari kita atau keluarga tersebut dalam hal kesehatan keluarga. Yang pertama, setiap anggota keluarga harus tahu gejala-gejala penyakit, tanda bahayanya, serta harusnya tahu tentang bagaimana cara mengatasi atau memberikan pertolongan pertama. Ya, ini yang sering di apa namanya diinfokan kepada keluarga tentang gimana sih caranya mengatasi kebakaran, gimana caranya mengatasi anak yang tenggelam karena mungkin dia mandi gitu ya, eh, mengatasi anak yang kena air panas atau minyak panas gitu ya, mungkin dia lagi atau anak yang membantu orang tuanya, terus dia sempat kepotong dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tugas kita tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk membantu keluarga mengenali tanda dan gejala serta bagaimana dia bisa memberikan pertolongan pertama pada kondisi-kondisi kegawat-daruratan. Kemudian dengan dia tahu tanda dan gejala dan bagaimana mengatasi memberikan pertolongan pertama, sehingganya keluarga bisa mengambil keputusan yang tepat. Apakah ini harus diobservasi dulu di rumah, ataukah dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit, dengan misalnya dia di rumah, ada keluarga yang sakit, masih rawat jalan, dirawat di rumah dulu. Misalnya kalau anaknya panas, bagaimana cara dia mengompres, bagaimana cara dia memberikan paracetamol, dan sebagainya. Pertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat ya. Tentunya ini Bu Bida ini biasanya setiap minggu datang ke rumah pasien ya, melalui posyandu gitu kan. Apa bahasanya dulu mah Jumantik ya, Jumat Jumat. Ya pokoknya selain dia dulu meriksa jentik-jentik nyamuk, dia biasanya juga ikutan memeriksa rumah apakah ventilasinya cukup, sering dibersihkan dan lain sebagainya. Mempertahankan hubungan dengan fasilitas kesehatan masyarakat. Nah, ini juga yang kita atau pemerintah sudah lakukan dengan memperdekat pelayanan-pelayanan kesehatan dengan membangun berbagai jenis pusat pelayanan kesehatan yang didekatkan dengan masyarakat. Contoh kalau di Jakarta, selain ada posyandu kelurahan, ada posyandu puskesmas kelurahan, puskesmas kecamatan, sudah ada RSUD kecil-kecil yang dekat di setiap kecamatan itu pasti punya RSUD. Nah, ini yang sudah sebegitunya usaha dari pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat kepada masyarakat agar masyarakat punya akses yang dekat untuk mendapatkan pengobatan. Berikut adalah dimensi dasar dari struktur keluarga. Yang pertama adalah menurut Friedman, struktur keluarga terdiri atas pola dan proses komunikasi. Jadi tidak akan mungkin tidak ada komunikasi di dalam keluarga. Kalau dia nggak ada, maka keluarga tersebut menjadi tidak sehat. Lalu setiap anggota keluarga dia punya perannya masing-masing. Ibu apa, bapak apa, anak apa. Nah, tenaga kesehatan ini harus bisa memanfaatkan peran-peran tersebut dalam hal peningkatan kesehatan di keluarga tersebut. Jadi si bapak perannya apa, lalu di kesehatan dia perannya apa, ibu apa, lalu yang bisa kita kita giring si ibu biar dia bisa merawat bayi atau gimana caranya gitu. Kemudian apa saja struktur kekuatan dari keluarga tersebut. Misalnya keluarga itu punya lahan yang cukup luas gitu ya. Nah, ibunya atau tenaga kesehatan bisa mengajarkan membuat tauga tanaman obat keluarga. Atau misalkan rumahnya atau keluarganya
eh, menengah ke atas gitu ya, maka tenaga kesehatan bisa menyampaikan tentang pentingnya asuransi kesehatan atau tunjangan kesehatan seperti itu. Eh, Kemudian kalau dia yang menengah ekonominya ke bawah, gimana cara jaga kesehatan yang baik dengan dari nutrisi-nutrisi apa saja yang tidak mahal tapi memiliki kandungan yang eh, setara tingginya dengan makanan-makanan yang lain. Tuh. Lalu bagaimana nilai-nilai keluarga di dalam keluarga tersebut? Ini bisa dikatakan peran bidan atau peran perawat atau tenaga kesehatan lah ya di dalam keluarga. Yang pertama adalah pendidik. Tentunya kita sering harus bisa memberikan edukasi eh, kepada masyarakat gitu ya. Bagaimana sih memberikan pelayanan atau bagaimana menjaga kesehatan di dalam keluarga tersebut. Lalu sebagai koordinator ya, bisa sebagai tempat bertanya seperti itu. Kemudian pelaksana, kita juga bisa memberikan pelayanan kesehatan di rumah-rumah. Pengawasan kesehatan termasuk konsultan. Lalu kita bisa membantu keluarga itu agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Misalnya dia tidak bisa ditangani oleh kita karena itu bukan kompetensi kita, maka bisa kita lakukan rujukan atau kita bisa konsultasikan ke yang lebih ahli. Sebagai fasilitator, kemudian harus mampu menemukan kasus-kasus yang biasa terjadi di dalam keluarga dan harus bisa disampaikan kepada keluarga itu sendiri. Kemudian memodifikasi lingkungannya agar lingkungannya jadi lingkungan yang sehat. Nah, ini juga yang tadi sudah saya jelaskan di awal tentang fungsi keluarga lebih kepada eh, apa namanya penjelasan. Ada fungsi afektif ya. Basis keluarga fungsi afektif berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial dan keberhasilannya. Lalu ada fungsi sosialisasi. Nah, ini Bu bisa baca ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini adalah tugas kesehatan keluarga, mengenal masalah kesehatan keluarga, lalu bagaimana dia mengambil keputusan, memberikan perawatan yang tepat, memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga dan mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian dari anggota keluarga itu sendiri. Memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya untuk kesehatan keluarga tersebut. Nah, ini masuk pada indikator keluarga, ada keluarga prasejahtera satu yang sangat miskin ya Bu ya. Ini indikatornya makannya cuma 2 hari sekali. Kalau masih ada yang makan 1 hari sekali, ya sangat-sangat miskin sekali itu ya. Kemudian bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan puskesmas. Nah, kalau yang keluarga yang sudah tidak, kalau ini masih prasejahtera ya, tapi kalau keluarga yang sudah tidak sejahtera mungkin dia udah makannya cuma sekali, dia nggak sanggup bawa keluarganya ke pelayanan kesehatan, nggak ngerti, nggak tahu gitu ya. Nah, ini masih banyak banget di Indonesia yang seperti ini. Kemudian, keluarga sejahtera, miskin, keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal. Indikatornya bisa makan daging atau ikan atau mungkin telur atau ayam seminggu sekali. Masih bisa membeli pakaian, lantai rumahnya eh, kurang lebih 8 meter untuk per orang. Indikator non-ekonomi bisa beribadah dengan teratur, punya penghasilan tetap, usia 10 sampai 60 tahun, bisa baca tulis dan bisa bersekolah. Sejahtera 2, meningkatkan pengetahuan agama, mempunyai tabungan, eh, makan sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan ke masyarakat, rekreasi setiap 6 bulan sekali, punya transportasi, baik itu motor maupun mobil, memberikan sumbangan secara material, secara teratur, aktif dalam kepengurusan dalam keorganisasian di masyarakat. Keluarga sejahtera adalah aktif memberikan sumbangan secara teratur dan ikut berbagai pengurus, tentunya udah semua-muanya ya. Oke, ini adalah tahapan bagaimana kita mengembangkan keluarga. Yang pertama, keluarga pemula yang membuat lebih dahulu membina hubungan antar keluarga. Kemudian membina hubungan dengan teman lain dan keluarga serta membina keluarga berencana. Tahap kedua adalah keluarga dengan kelahiran anak pertama.
ya. Nah, ini tugasnya adalah bagaimana kita membawa dia bisa berperan dengan baik untuk merawat anggota keluarga yang baru gitu ya, mempersiapkan dia untuk menjadi orang tua, kemudian bisa beradaptasi bahwa dia ada orang lain selain dia berdua gitu ya. Kemudian tetap mempertahankan hubungan antar pasangan walaupun ada anak yang harus dirawat secara bersama gitu ya. Nah, banyak juga yang tidak berhasil di sini. Tahap ketiga, keluarga dengan adanya anak prasekolah, yaitu di mana tugas kita adalah memenuhi kebutuhan anggota keluarga setiap tentunya si suami atau si istri yang menjadi apa namanya tulang punggung atau pencari mata mata ekonomi ya, mencari ekonomi keluarga, kemudian di dalam keluarga juga harus bisa membantu anak-anak bersosialisasi dengan orang luar atau lingkungan luar, karena ini kan mulai prasekolah, ya kan, jadi dia pastinya akan beradaptasi dengan orang lain. Kemudian bisa juga kalau dia punya anak lagi gitu ya, biar ada anggota keluarga yang lain beradaptasi dengan anggota keluarga yang baru. Kemudian tetap mempertahankan hubungan satu sama lain, membagi waktu untuk individu dan pasangan, bertanggung jawab antar sesama anggota keluarga. Kemudian harus memiliki waktu untuk melakukan stimulus perkembangan anak. Lalu ada keluarga dengan adanya anak yang berusia sekolah, maka setiap anggota keluarga harus bisa membantu anak ini bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu tetangga, lingkungan sekolah, dan tempat-tempat bermain lainnya. Mempertahankan hubungan pernikahan, memenuhi kebutuhan biaya hidup yang semakin meningkat, serta terus mempertahankan komunikasi yang saling terbuka. Tahapan yang kelima adalah keluarga yang memiliki anak remaja. Nah, ini biasanya sudah mulai berat tugas dari orang tua karena kita harus bisa membawa atau menggiring anak ini bisa berkomunikasi dengan kita gitu ya. Karena anak remaja ini tipikal orang yang sedang mencari jati diri gitu ya. Jadi kalau tidak bisa kita arahkan dengan baik atau anak ini justru mencari uh, teman curhat yang salah, maka nantinya pergaulannya akan menjadi salah. Jadi gimana caranya sebagai orang tua bisa membuat anak ini tetap dekat sama kita. Karena biasanya kalau anak-anak remaja ini mulai punya dunia sendiri gitu ya. Kadang-kadang ibunya suka sulit untuk masuk ke dunianya mereka. Nah, biasanya komentarnya, ibu tahu apa sih? Ibu nanti jadi di apa namanya? Aku jelasin, aku ceritain juga ibu nggak bakal ngerti. Nah, biasanya kalau orang tua udah kayak gitu tuh udah yang males gitu. Ya udah kalau gitu gitu. Padahal harusnya mungkin diganti ucapannya. Ya, ibu coba mengerti. Mudah-mudahan nanti semakin kamu banyak cerita, maka lama-lama ibu akan tahu seperti apa gitu dan sebagainya. Jadi lebih kepada komunikasi yang sifatnya terbuka. Lalu bagaimana kondisi keluarga dengan anak yang dewasa? Dimulai anak pertama meninggalkan rumah sampai anak terakhir, tergantung jumlah anaknya. Gitu ya, gimana caranya tetap keep in touch bersama anak-anaknya yang jauh. Nah, ini PR nih Bu. Ini fasenya saya sebenarnya di dalam keluarga gitu ya, karena anak saya baru berencana untuk kuliahnya ambil di luar kota, di luar Jakarta gitu ya. Jadi saya masih berpikir bagaimana cara teknik berhubungan dengan anak yang apa namanya yang jauh dari pengawasan kita, yang hampir 24 jam kita tidak bisa awasi, hanya komunikasi itu juga mungkin ada kans untuk bisa berbohong, tapi tidak sedikit keluarga-keluarga yang berhasil mendidik anak yang meskipun dia jauh dari rumah, dari pengawasan orang tua, tidak bertemu setiap hari, ini banyak anak-anaknya yang menjadi berhasil. Nah, ini yang saat ini saya lagi pelajari gimana caranya. Oke.
Usia pertengahan di mana usia untuk mempertahankan kesehatan. Udah banyak mulai apa masalah ya, terutama masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Lalu gimana caranya tetap mempertahankan hubungan antara suami dan istri? Karena kan mungkin istrinya udah tua, suaminya juga udah tua, mungkin istrinya kekuatannya mungkin melemah gitu ya dari segi fisik, psikologis, ataupun biasanya kalau yang sudah mulai mengarah kepada menopause usia 45 sampai ke 50 itu gairah seksnya mulai menurun gitu. Sedangkan laki-laki itu biasanya ada yang makin meningkat gitu ya. Ini yang harus diseimbangkan. Usia dengan lanjut. Oke, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam keluarga. Ada yang faktor dari dalam, intelijensi, jenis kelamin, usia, dan kedudukannya dalam keluarga. Kemudian yang dari luar ini yang PR banget buat kita semua gitu ya. Kadang pengaruh-pengaruh dari luar itu lebih lebih besar efeknya terhadap anak-anak dibanding pengaruh dari kita sendiri. Karena itu harapannya adalah ibu-ibu kita sebagai keluarga, mumpung anaknya masih kecil-kecil, maka harus sering-sering menanamkan atau menguatkan prinsip-prinsip tentang keluarga yang sebagaimana harusnya. Gitu. Jangan sampai dia mendapatkan pandangan tentang keluarga itu dari orang lain yang belum tentu baik gitu ya. Itu tentang keluarga, penjelasan tentang keluarga, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika Ibu ada yang ingin ditanya, nanti Ibu bisa, kalau kita bisa open pertanyaan di e-learning. Oke, sekian untuk penjelasan tentang keluarga ya Ibu-Ibu. Mungkin saya tutup dulu untuk pertemuan eh, atau penjelasan tentang keluarga ini. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ibu-ibu ada yang ingin ditanya, boleh kita buka komunikasi di grup WA ataupun di e-learning.